Di sebuah desa terpencil di kaki Gunung Ijen, Jawa Timur, hidup seorang dukun bernama Ki Surya. Namanya begitu harum, dikenal sebagai penyembuh yang tak hanya menguasai ilmu medis tradisional, tetapi juga memiliki kedekatan mendalam dengan dunia gaib. Sosoknya disegani sekaligus dihormati, namun tidak pernah disalahgunakan untuk kepentingan buruk. Ki Surya hidup sederhana di sebuah rumah panggung dari kayu jati yang dikelilingi oleh pohon-pohon rindang. Di sana, ia tinggal bersama putrinya yang satu-satunya, Sari, seorang gadis berusia 20 tahun yang dikenal sebagai bunga desa. Sari adalah gadis yang ramah dan lembut hati. Sehari-harinya, ia membantu Ki Surya mengurus pasien yang datang dari berbagai desa. Dengan senyum manisnya, Sari sering menjadi penghibur bagi para pasien yang tengah dirundung duka. Banyak pemuda desa yang jatuh hati padanya, namun Sari selalu menolak dengan halus. Baginya, hidup bersama ayahnya dan membantu sesama sudah menjadi kebahagiaan yang tak tertandingi. Ki Surya, meski terlihat tegar, menyimpan rasa khawatir mendalam. Sebagai seorang dukun, ia tahu bahwa kebaikan Sari akan menjadi daya tarik, tetapi juga bisa membawa bahaya. Suatu sore yang tenang, Ki Surya duduk di teras rumahnya, menatap Sari yang sedang menyiram bunga di pekarangan. Ia mengingat masa ketika istrinya meninggal saat melahirkan Sari. Sejak saat itu, ia berjanji akan melindungi putrinya dari segala ancaman, baik yang nyata maupun gaib. Dalam hati, ia selalu memohon kepada leluhur agar memberikan Sari kehidupan yang penuh kebahagiaan. Namun, firasatnya belakangan ini terus gelisah, seperti ada sesuatu yang buruk akan terjadi. Di sisi lain, tak jauh dari desa itu, sekelompok preman terminal tengah berkumpul di sebuah warung kopi. Rudy, pemimpin kelompok itu, mendengar tentang kecantikan Sari dari seorang pedagang yang sering bolak-balik ke desa Ki Surya. "Cantik sekali," katanya. "Kulitnya putih, rambutnya hitam lebat," ujar pedagang itu sambil meneguk kopi. Rudy, yang terkenal karena sifatnya yang keras dan arogan, langsung tertarik. Ia bersumpah akan memiliki Sari, bagaimanapun caranya. Hari-hari berlalu dengan tenang di desa. Hingga suatu hari, Rudy dan anak buahnya datang ke desa Ki Surya. Dengan percaya diri, Rudy mendekati Sari di pasar desa. "Hai, Neng, kamu ini cantik sekali. Aku Rudy, orang penting di terminal. Boleh kita kenalan?" ucapnya dengan nada menggoda. Sari, yang terkejut dengan cara bicara Rudy, hanya menundukkan kepala dan menjauh tanpa sepatah kata pun. Namun, Rudy tidak menyerah. Ia terus mengikuti Sari, bahkan mengancam akan membuat hidupnya menderita jika terus mengabaikannya. Ki Surya mendengar tentang kejadian itu dari seorang tetangganya. Amarahnya membuncah, tetapi ia memilih menenangkan diri. Sebagai seorang dukun, ia tahu bahwa setiap tindakan harus dipikirkan dengan bijak. Namun, firasatnya semakin kuat. Ia memutuskan untuk melakukan ritual kecil di malam harinya, memohon petunjuk kepada leluhur. Dalam penglihatannya, ia melihat bayangan gelap yang mengelilingi Sari. Ancaman itu nyata, dan ia tahu bahwa ia harus bersiap melindungi putrinya dengan segala cara. Sari, yang merasa terganggu dengan kehadiran Rudy, mencoba meyakinkan ayahnya bahwa ia bisa menjaga diri. Namun, Ki Surya tahu, dunia ini tidak sesederhana itu. "Nak, jangan pernah abaikan firasat buruk. Mereka adalah peringatan dari alam," ucapnya dengan nada berat. Sari hanya mengangguk, tetapi di matanya terlihat ketakutan yang dalam. Hari itu, langit di atas desa mendung, seperti ikut merasakan kegelisahan yang menyelimuti hati Ki Surya. Di kejauhan, suara burung gagak terdengar melengking, memecah keheningan sore. Ki Surya memandang ke arah Gunung Ijen, matanya penuh kesadaran bahwa badai besar sedang menuju kehidupannya. Namun, ia belum tahu bahwa badai itu akan merenggut sesuatu yang paling berharga dalam hidupnya. Keesokan harinya, suasana desa yang biasanya damai mendadak tegang. Rudy dan anak buahnya kembali muncul, kali ini langsung ke rumah Ki Surya. Mereka datang dengan gaya arogan, mengendarai sepeda motor dengan knalpot bising yang memekakkan telinga. Anak-anak desa berlarian ketakutan, sementara para warga hanya bisa mengintip dari balik jendela, takut untuk berbuat apa-apa. Ki Surya keluar dari rumahnya dengan raut wajah tenang namun penuh kewaspadaan. Di belakangnya, Sari berdiri dengan tubuh gemetar, bersembunyi di balik pintu. "Aku Rudy," kata pria bertubuh besar itu, suaranya lantang. "Aku datang untuk melamar putrimu, Sari. Aku sudah dengar dia gadis yang baik dan cantik.
Akan kujamin hidupnya senang kalau jadi istriku. Senyumnya lebar, namun ada nada ancaman yang tersirat di balik ucapannya. Ki Surya menatap tajam ke arah Rudy. Lamaran bukan dilakukan dengan cara seperti ini, nak, jawabnya dingin. Kau datang membawa kegaduhan, membuat warga takut. Itu bukan cara seorang lelaki sejati. Kata-katanya tegas, namun tidak meninggikan suara. Sari mengintip dari balik pintu, matanya berkaca-kaca. Ia tahu ayahnya sedang mencoba melindunginya, tetapi ia juga tahu bahwa Rudy bukan orang yang mudah dihadapi. Rudy tersenyum sinis. Aku tidak peduli soal adatmu, Pak Tua. Yang aku tahu, aku suka anakmu, dan aku akan mendapatkannya, entah kau setuju atau tidak. Ia melangkah mendekat, mencoba menerobos ke dalam rumah, tetapi Ki Surya mengangkat tangannya, menghentikannya seketika. Aura yang tak kasat mata seolah menyelimuti tubuh Ki Surya, membuat Rudy dan anak buahnya berhenti dalam langkah mereka. Jangan coba-coba membawa kehancuran ke rumahku, ucap Ki Surya, suaranya rendah namun penuh wibawa. Mata Rudy sedikit membelalak, tetapi ia segera menutupi kegugupannya dengan tawa kasar. Kita lihat siapa yang menang, Pak Tua. Jangan pikir aku takut padamu. Dengan itu, Rudy melangkah mundur, melompat ke atas motornya, lalu pergi bersama anak buahnya, meninggalkan suara knalpot yang memekakkan telinga. Setelah mereka pergi, Sari menangis di pelukan ayahnya. Ayah, aku takut, isaknya. Ki Surya mengelus punggung putrinya, mencoba menenangkannya. Jangan takut, nak, aku di sini. Mereka tidak akan menyakitimu. Namun, dalam hati, Ki Surya tahu bahwa ancaman ini tidak akan berhenti begitu saja. Ia harus bersiap menghadapi hal yang lebih buruk. Malam itu, Ki Surya melakukan ritual di bilik kecil di belakang rumahnya. Dengan dupa yang menyala dan mantra yang dilantunkan, ia mencoba melihat apa yang akan terjadi. Bayangan Sari muncul dalam penglihatannya, dikelilingi oleh kegelapan yang pekat. Ia mendengar tawa Rudy yang mengerikan, diikuti suara jeritan putrinya. Penglihatannya berakhir dengan suara benda tajam yang menghantam sesuatu. Keringat dingin mengucur di dahinya saat ia membuka mata. Ia tahu firasat buruknya bukan sekadar ketakutan belaka. Di luar, hujan mulai turun, menambah kelam suasana malam itu. Di kejauhan, terdengar suara lolongan anjing yang panjang dan melengking. Ki Surya berdiri di depan rumahnya, menatap pekatnya malam. Ia menggenggam keris pusaka di tangannya, simbol kekuatan leluhurnya. Aku tidak akan membiarkan mereka menyentuhmu, Sari, bisiknya, penuh tekad. Namun, di sudut hatinya, ia sadar bahwa perang ini tidak akan mudah, dan ia harus siap mengorbankan segalanya demi melindungi putri tercintanya. Malam itu, desa yang biasanya sunyi mendadak terasa mencekam. Angin dingin berhembus kencang, menggoyangkan pepohonan hingga daunnya berjatuhan. Ki Surya tak bisa memejamkan mata. Firasat buruk yang terus menggelayutinya semakin kuat. Ia memutuskan untuk berjaga di depan rumahnya, dengan keris pusaka tetap tergenggam di tangan. Di dalam rumah, Sari terbaring di kamarnya, mencoba tidur meski kegelisahan masih menyelimutinya. Namun, ketika malam semakin larut, suara deru sepeda motor tiba-tiba memecah keheningan. Ki Surya langsung berdiri, matanya menatap tajam ke arah jalan desa yang gelap. Beberapa lampu rumah warga menyala, menandakan mereka juga terbangun oleh kebisingan itu. Dari kejauhan, Ki Surya melihat bayangan sepeda motor mendekat. 3 motor berhenti di depan rumahnya, masing-masing ditunggangi oleh pria dengan wajah yang tidak asing. Rudy dan 2 anak buahnya turun, dengan ekspresi yang penuh dengan niat buruk. Pak Tua, aku sudah cukup bersabar, ujar Rudy dengan nada dingin. Aku datang untuk mengambil Sari. Kau tak bisa menghalangi aku lagi. Ia melangkah mendekati Ki Surya, sementara 2 anak buahnya mengeluarkan senjata tajam dari balik jaket mereka. Pergilah sekarang juga, atau kalian akan menyesal, jawab Ki Surya, suaranya tegas dan penuh wibawa. Namun, Rudy hanya tertawa keras, seperti menganggap ancaman itu sebagai lelucon. Ki Surya menghunus kerisnya dan menancapkannya ke tanah. Seketika, angin yang lebih kencang berhembus, membawa serta aroma dupa yang pekat. Langit yang tadinya hanya mendung kini dipenuhi kilat yang menyambar-nyambar. Salah satu anak buah Rudy mundur dengan wajah ketakutan, namun Rudy berteriak, "Jangan takut. Dia cuma orang tua yang suka pamer ilmu gaib." Ucapannya belum selesai ketika suara jeritan terdengar dari dalam rumah. "Sari!" teriak Ki Surya, berlari masuk ke dalam. Ia menemukan pintu kamar putrinya terbuka, tetapi Sari tidak ada di sana.
Hanya ada jendela yang terbuka lebar, tirainya berkibar ditiup angin malam. Ki Surya keluar lagi dengan wajah penuh amarah. "Apa yang kalian lakukan pada putriku?" bentaknya, matanya menatap tajam ke arah Rudy. Namun, Rudy tampak sama terkejutnya. "Kami tidak menyentuh dia," kilahnya, tetapi ada keraguan di wajahnya. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari arah hutan di belakang rumah. Ki Surya segera berlari mengikuti suara itu, meski firasat buruknya semakin kuat. Di antara pepohonan yang gelap, ia menemukan tubuh Sari tergeletak di tanah. Bajunya sobek, tubuhnya penuh luka, dan darah mengalir dari sudut bibirnya. Ki Surya jatuh berlutut di samping putrinya, memeluk tubuh yang tak lagi bernyawa itu. "Sari," bisiknya, suaranya pecah oleh isak tangis yang ditahan. Rudy dan anak buahnya tiba di tempat itu, terpaku melihat pemandangan mengerikan di depan mereka. Salah satu dari mereka berbisik, "Kita tidak melakukan ini, Bang. Ini bukan kerjaan kita." Rudy tidak menjawab, wajahnya pucat pasi. Namun, Ki Surya tidak peduli. Baginya, Rudy adalah dalang dari semua ini. Ia meletakkan tubuh Sari dengan hati-hati, lalu berdiri, menatap Rudy dengan mata yang kini menyala merah seperti api. "Aku sudah memperingatkanmu," kata Ki Surya dengan suara yang begitu dingin hingga membuat bulu kuduk mereka berdiri. "Kalian telah membawa kehancuran ke rumahku. Sekarang, aku akan memastikan kalian merasakan penderitaan yang sama." Langit semakin gelap, kilat menyambar lebih sering, dan suara lolongan anjing terdengar di kejauhan. Malam itu, amarah Ki Surya mulai bangkit, mengubahnya menjadi sosok yang tak lagi dikenal oleh siapapun, bahkan oleh dirinya sendiri. Langit di atas desa berubah muram setelah kematian Sari. Udara terasa lebih berat, seolah alam pun turut merasakan kesedihan yang mendalam. Di rumah Ki Surya, suasana begitu hening. Warga desa berdatangan untuk melayat, namun tidak ada yang berani berbicara banyak. Mereka hanya berdiri di kejauhan, melihat Ki Surya yang duduk di sudut rumahnya, menatap kosong tubuh Sari yang kini terbujur kaku. Keris pusaka Ki Surya tergeletak di sampingnya, tak tersentuh sejak malam. Kejadian itu, di dalam hatinya, Ki Surya dihantui bayangan terakhir Sari, wajahnya yang memucat, tubuhnya yang lemah, dan luka-luka yang jelas meninggalkan bekas penderitaan. Pikirannya terus melayang ke arah Rudy dan kelompok preman itu. Meski Rudy membantah, Ki Surya yakin mereka adalah dalang di balik kejadian ini. Ia bisa merasakan jejak energi gelap yang menyelimuti mereka. "Sari, ayah bersumpah akan menuntut keadilan untukmu," gumamnya pelan. Suaranya seperti janji, diucapkan dengan penuh amarah dan kesakitan. Malam harinya, setelah para pelayat pergi, Ki Surya memulai ritualnya. Ia menyalakan dupa di ruang kecil di belakang rumah, memanggil arwah para leluhur dan meminta petunjuk. Dengan mata tertutup, ia melantunkan mantra yang memanggil kekuatan gaib. Suara gemuruh tiba-tiba terdengar dari luar, angin kencang menerobos masuk melalui celah-celah jendela. Ki Surya membuka matanya, dan di hadapannya muncul bayangan samar-samar Sari, dengan mata yang basah oleh air mata. "Ayah, hentikan!" Suara Sari terdengar lemah, namun penuh keprihatinan. "Jangan biarkan dendam menguasaimu. Itu hanya akan membawa kehancuran." Namun, bayangan itu menghilang sebelum Ki Surya sempat menjawab. Ia berdiri dengan nafas yang memburu, menggenggam keris pusaka yang kini terasa lebih berat dari biasanya. "Aku tidak akan tinggal diam, Nak," ucapnya dengan suara tegas. "Mereka telah merenggutmu dariku. Mereka harus merasakan rasa sakit yang sama." Esok paginya, kabar mulai menyebar bahwa salah satu anak buah Rudy ditemukan tergeletak di terminal. Tubuhnya kaku seperti batu, dengan mata melotot ketakutan. Warga yang melihat mengatakan bahwa pria itu meninggal dengan ekspresi wajah yang seolah sedang melihat sesuatu yang mengerikan. Rudy, yang mendengar kabar itu, mulai gelisah. Ia tahu ini bukan kebetulan. "Pak tua itu, dia pasti yang melakukannya," gumamnya sambil mengepalkan tangan. Namun, ia mencoba menenangkan dirinya sendiri. "Dia hanya manusia biasa. Dia tidak bisa menyentuhku." Di sisi lain, Ki Surya terus melanjutkan ritualnya. Ia memanfaatkan hubungan mendalamnya dengan alam gaib untuk menyerang mereka satu persatu. Mimpi buruk mulai menghantui Rudy dan anak buahnya. Mereka mendengar suara tangisan Sari di malam hari, melihat bayangannya di cermin, dan merasakan kehadiran sosok tak kasat mata yang terus mengikuti mereka. Rudy, yang semula percaya diri, mulai merasakan ketakutan yang merayap. "Aku tidak bisa diam saja.
Kita harus melawan, ujar Rudy kepada seorang dukun hitam di pinggiran kota. Ia meminta bantuan untuk melawan kekuatan Ki Surya, namun dukun itu hanya tertawa kecil. Kau telah menyentuh sesuatu yang seharusnya tidak kau sentuh, katanya. Apa yang kau hadapi bukan hanya dendam manusia, tetapi amarah alam itu sendiri. Di rumahnya, Ki Surya berdiri di depan pusara sari yang baru saja dibuat. Tangannya memegang segenggam bunga, namun matanya menyiratkan api yang tak padam. Ia bersumpah bahwa tidak ada satupun dari mereka yang akan lolos dari hukuman. Sari, ayah akan memastikan mereka merasakan rasa sakit yang lebih dari ini. Aku tidak akan berhenti sebelum keadilan ditegakkan, bisiknya. Malam itu, angin yang berhembus membawa aroma dupa dan jerit tangis yang tak terlihat, tanda bahwa perang dendam telah dimulai. Rudy duduk sendirian di sudut warung kopi terminal, tatapannya kosong meski secangkir kopi hitam masih mengepul di depannya. Sudah 2 malam berturut-turut ia tidak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, ia mendengar suara tangisan yang begitu jelas di telinganya. Wajah Sari terus menghantui pikirannya, seolah menuntut keadilan dari balik kubur. Ia merasa tubuhnya semakin lemah, pikirannya kacau. Namun, egonya terlalu besar untuk mengakui ketakutannya. Duduk di sini pun takkan menyelesaikan masalah, Bang, ujar salah satu anak buahnya, Benny, yang masih setia mendampingi. Namun, di balik nada tenangnya, Benny juga terlihat lelah dan takut. Mereka kehilangan salah satu teman mereka, dan Benny mulai merasakan keanehan di sekelilingnya. Tadi malam, ia mendengar langkah kaki berat di luar pintu rumahnya, tetapi ketika diperiksa, tidak ada siapapun di sana. Kita harus segera melakukan sesuatu, lanjut Benny dengan nada mendesak. Rudy mengangguk perlahan. Kita akan ke desa itu lagi, ujarnya. Aku tidak akan kalah oleh seorang dukun tua. Ucapannya terdengar penuh percaya diri, tetapi di balik itu, ada getar ketakutan yang sulit ia sembunyikan. Ia memutuskan untuk mengumpulkan lebih banyak orang, membawa lebih banyak senjata, dan menghadapi Ki Surya secara langsung. Baginya, cara terbaik untuk melawan rasa takut adalah dengan menyerang balik. Namun, rencana itu tidak berjalan mulus. Ketika mereka berkumpul di terminal malam itu, tiba-tiba salah satu dari mereka, Iwan, berteriak panik. Ada yang menarikku, suaranya parau. Semua orang berbalik dan melihat Iwan jatuh ke tanah, tubuhnya terjerat akar pohon besar yang tiba-tiba muncul dari aspal terminal. Jeritannya memecah keheningan malam, tetapi sebelum siapapun sempat menolong, tubuhnya lenyap ditelan kegelapan. Rudy dan yang lainnya hanya bisa terpaku, tak berani mendekat. Di desa, Ki Surya duduk di ruang ritualnya. Ia menatap keris pusaka di tangannya, dengan tatapan penuh kemarahan. Mantranya terus bergema, memanggil kekuatan gaib untuk menghakimi mereka yang bertanggung jawab atas kematian Sari. Matanya merah karena kurang tidur, tubuhnya lelah, tetapi semangatnya tak pernah surut. Leluhur, aku memohon, bantu aku membawa mereka yang bersalah ke hadapan karma, ucapnya sambil menancapkan keris itu ke lantai kayu di depannya. Sementara itu, Rudy dan Benny yang kini hanya berdua, kembali ke markas mereka dengan tubuh gemetar. Ketakutan mereka semakin nyata. Malam itu, mereka mencoba bertahan di sebuah rumah kosong, berharap bisa lolos dari jerat gaib yang mengejar mereka. Tetapi ketika malam semakin larut, suara tangisan kembali terdengar. Kali ini lebih jelas, lebih menusuk. Kita tidak akan selamat, bisik Benny dengan wajah pucat. Dia lebih kuat dari yang kita kira. Rudy, yang tak lagi mampu menyangkal ketakutannya, akhirnya melempar egonya. Kita harus pergi ke dukun yang lebih sakti. Ini bukan lagi soal keberanian, ini tentang bertahan hidup, ucapnya dengan nada getir. Tetapi sebelum mereka sempat keluar, pintu rumah itu terbuka dengan sendirinya. Angin dingin menyapu masuk, membawa serta aroma dupa yang menyengat. Dalam remang cahaya, mereka melihat bayangan seorang perempuan berdiri di sudut ruangan. Sari, suara Rudy bergetar. Bayangan itu mendekat perlahan, dengan wajah yang penuh luka dan darah mengalir dari matanya. Rudy dan Benny tidak bisa bergerak, tubuh mereka seolah terpaku di tempat. Ketika bayangan itu semakin dekat, terdengar suara tawa kecil, lembut namun menyeramkan. Kalian tidak bisa lari, bisik suara itu, sebelum tiba-tiba sosok tersebut lenyap bersama suara pintu yang tertutup keras. Rudy dan Benny terjatuh di lantai, nafas mereka memburu, sementara malam semakin menelan mereka dalam kegelapan tanpa akhir. Pagi datang dengan suasana yang tidak biasa di terminal.
Orang-orang mulai berbicara tentang kematian aneh yang menimpa anak buah Rudy, serta hilangnya Iwan yang tak pernah kembali. Rudy kini hanya tersisa dengan Benny, dua orang yang masih bertahan melawan jerat gaib Ki Surya. Namun, mereka bukan lagi pria-pria yang sama seperti sebelumnya. Wajah mereka dipenuhi ketakutan, mata cekung akibat malam-malam tanpa tidur, dan tubuh mereka semakin melemah. "Aku tidak tahan lagi, Bang," ujar Benny dengan suara gemetar. Ia duduk di sudut kamar sebuah losmen yang mereka sewa, tangannya menggenggam tas kecil. "Kita harus pergi sejauh mungkin dari sini. Kalau kita tetap di sini, kita akan mati." Matanya melirik ke arah jendela, seolah mengantisipasi sesuatu yang akan muncul dari balik kaca. Rudy, meskipun setuju dalam hati, mencoba menyembunyikan rasa takutnya. "Lari tidak akan menyelesaikan apa-apa," ucapnya. Namun, bahkan suaranya terdengar lemah. Sementara itu, di desa, Ki Surya menyiapkan ritual pamungkas. Ia telah mendengar dari warga tentang ketakutan yang melanda Rudy dan anak buahnya. Tetapi bagi Ki Surya, itu belum cukup. Dendam di hatinya belum terbayar. Dengan dupa yang menyala, ia menutup matanya dan memanggil kekuatan leluhur. Dalam meditasinya, ia melihat bayangan Sari tersenyum samar, tetapi di sisi lain, ia juga melihat kegelapan yang semakin menyelimuti dirinya sendiri. "Leluhur, bantu aku," bisiknya. Namun, suara gaib di sekelilingnya hanya memberikan peringatan samar, "Hati-hati, dendam adalah pedang bermata dua." Malam tiba, dan suasana semakin mencekam. Rudy dan Benny memutuskan untuk mengunjungi seorang dukun di pinggiran kota yang terkenal dengan ilmunya. Mereka berharap lelaki tua itu bisa memberikan perlindungan dari serangan gaib. Sesampainya di sana, dukun itu hanya tertawa kecil saat mendengar cerita mereka. "Kalian menyentuh sesuatu yang tidak seharusnya. Dendam seorang ayah, apalagi seorang dukun seperti dia, bukan sesuatu yang bisa diabaikan," ujarnya sambil mengamati kedua pria itu dengan sorot mata tajam. "Tolong kami," pinta Rudy dengan suara parau. "Aku akan membayar berapapun." Namun, dukun itu hanya menggeleng. "Ilmuku tidak sebanding dengan kemarahan alam yang ia panggil. Tapi aku bisa memberikan kalian perlindungan sementara." Ia memberikan kain putih kecil yang telah dirajah, menyuruh mereka membawanya kemanapun pergi. Namun, dalam hati Rudy tahu, perlindungan ini mungkin hanya menunda ajal mereka. Di perjalanan pulang, suasana semakin gelap. Hujan mulai turun, dan petir sesekali menyambar, menerangi jalanan yang sepi. Di dalam mobil, Benny mendadak merasakan sesuatu yang aneh. "Bang, ada yang aneh di belakang kita," bisiknya sambil melirik kaca spion. Rudy menoleh ke kaca belakang, dan jantungnya hampir berhenti. Di kursi belakang, terlihat bayangan samar seorang perempuan duduk dengan kepala tertunduk. Rambutnya panjang, menutupi wajahnya. "Jangan lihat," teriak Rudy panik, tetapi terlambat. Benny sudah menoleh, dan saat matanya bertemu dengan bayangan itu, ia berteriak keras. Mobil yang mereka kendarai oleng, menabrak pohon besar di pinggir jalan. Rudy terlempar keluar, tubuhnya terhempas ke tanah basah. Ketika ia bangun, ia melihat Benny tergeletak di dalam mobil, tubuhnya tak lagi bernyawa. Matanya melotot lebar, seolah melihat sesuatu yang begitu mengerikan sebelum ajal menjemput. Rudy berlari meninggalkan mobil itu, tubuhnya basah kuyup dan napasnya tersengal-sengal. Ia tahu kemana ia harus pergi. Ia memutuskan untuk kembali ke desa, ke rumah Ki Surya. "Ini harus berakhir," gumamnya, setengah memohon, setengah menantang. Namun, langkah kakinya terasa semakin berat, seolah seluruh alam melawan dirinya. Di kejauhan, rumah Ki Surya tampak berdiri kokoh, tetapi baginya, itu bukan lagi rumah seorang ayah, melainkan benteng kematian yang telah menanti dirinya. Rudy berdiri di depan rumah Ki Surya, tubuhnya gemetar di bawah hujan deras. Suara petir yang bersahut-sahutan membuat suasana semakin mencekam. Dalam kegelapan, rumah itu tampak seperti sosok raksasa yang tengah mengintai, siap melahap siapa saja yang mendekat. Namun, Rudy tidak memiliki pilihan lain. Ia merasa bayangan kematian terus mengejarnya, dan satu-satunya jalan adalah menghadapi sumbernya. Dengan langkah berat, ia mengetuk pintu rumah itu, namun tidak ada jawaban. Setelah beberapa saat, pintu itu terbuka dengan sendirinya, memperlihatkan Ki Surya yang berdiri di ambang pintu dengan tatapan dingin. Tubuh pria tua itu tampak lebih kurus dari biasanya, namun sorot matanya penuh dengan api dendam yang membakar.
Akhirnya kau datang, ucap Ki Surya dengan suara rendah yang menggetarkan. Aku tahu kau tidak akan bisa lari dariku, Rudy. Rudy menelan ludah, mencoba menahan ketakutannya. Aku datang untuk meminta maaf, katanya terbata-bata. Ki Surya tertawa kecil, namun tawanya penuh kepahitan. Maaf, apa maafmu bisa menghidupkan kembali putriku? Apa maafmu bisa menghapus penderitaan yang kau sebabkan padanya? Suaranya meninggi, dan tiba-tiba angin kencang masuk ke dalam rumah, meniupkan aroma dupa yang pekat. Rudy jatuh berlutut, tangannya terangkat memohon. Aku tidak tahu kalau semuanya akan berakhir seperti ini. Aku hanya ingin dia menjadi milikku. Menjadi milikmu, bentak Ki Surya. Kau memperlakukannya seperti barang, seperti sesuatu yang bisa kau ambil kapan saja. Kau menghancurkan hidupnya, kau mengambil nyawanya. Ki Surya mengangkat keris pusakanya, yang kini bersinar dengan cahaya merah yang memancar. Rudy merangkak mundur, namun tubuhnya terasa berat, seolah ditahan oleh kekuatan tak terlihat. Ampuni aku, Ki, aku mohon, katanya dengan suara hampir tak terdengar. Namun, Ki Surya sudah tenggelam dalam amarahnya. Ia mulai melantunkan mantra, dan seketika, bayangan Sari muncul di ruangan itu. Rudy memandang dengan mata membelalak. Bayangan itu tampak lebih nyata daripada sebelumnya, dengan wajah yang penuh luka dan air mata darah yang mengalir. Ayah, hentikan, suara Sari terdengar, lembut namun penuh kepedihan. Dendam ini hanya akan membawa kehancuran untuk kita semua. Ki Surya terdiam sejenak, mantranya terhenti. Tangannya yang menggenggam keris gemetar. Sari, mereka telah merenggutmu dariku, gumamnya. Namun bayangan Sari menggeleng perlahan. Aku sudah pergi, ayah. Tidak ada dendam yang akan membawa aku kembali. Jika ayah terus seperti ini, ayah hanya akan menjadi seperti mereka, orang yang kehilangan hati nurani. Kata-katanya menusuk hati Ki Surya, membuatnya bergeming. Namun, di tengah kebimbangan itu, Rudy melihat kesempatan. Ia meraih pisau kecil yang ia sembunyikan di balik bajunya, dan dengan gerakan cepat, ia melompat ke arah Ki Surya. Kau harus mati, teriaknya, tetapi sebelum pisaunya menyentuh tubuh Ki Surya, bayangan Sari menghalanginya. Tubuh Rudy terpental keras ke dinding, seperti dipukul oleh angin yang sangat kuat. Ia jatuh dengan tubuh terkulai lemah, napasnya tersengal-sengal. Ki Surya menatap tubuh Rudy dengan mata penuh kebencian. Namun, ia kemudian mengingat kata-kata putrinya. Ia menurunkan kerisnya, membiarkan amarahnya mereda perlahan. Aku tidak akan menjadi seperti kau, katanya pelan. Dengan mantra terakhir, ia memutuskan untuk membiarkan alam yang menghukum Rudy. Tiba-tiba, suara lolongan anjing terdengar dari luar, dan bayangan hitam mulai mengepung rumah itu. Rudy berteriak panik, sementara Ki Surya hanya berbalik, meninggalkan pria itu untuk menghadapi keadilan dari alam semesta. Keheningan menyelimuti rumah Ki Surya setelah teriakan Rudy. Suara angin menderu lebih kencang, seperti alam menyatu dalam kehancuran yang menanti. Rudy terbaring lemah di lantai, tubuhnya tak mampu bergerak setelah benturan hebat yang dialaminya. Di luar rumah, suara anjing menggonggong semakin keras, seperti sebuah tanda bahwa tak ada lagi jalan untuk melarikan diri. Mata Rudy yang sebelumnya penuh dengan amarah dan kebanggaan kini dipenuhi dengan ketakutan yang tak terbendung. Ia tahu bahwa hidupnya tidak akan lama lagi. Namun, entah mengapa, dalam keadaan seperti itu, Rudy masih merasakan sesuatu yang aneh, sebuah rasa penyesalan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia memandang Ki Surya dengan pandangan kosong, kemudian berusaha mengangkat tubuhnya yang terkulai lemas. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi, bisiknya, suaranya hampir tak terdengar. Aku tidak tahu kalau semuanya akan berakhir seperti ini. Ki Surya menatapnya dengan mata yang tidak lagi penuh dengan kebencian, melainkan kesedihan yang dalam. Kau telah menghancurkan hidupmu sendiri, Rudy, jawabnya dengan suara datar, namun syarat dengan penyesalan. Sari telah memberi kau kesempatan untuk bertobat, tapi kau tetap memilih jalan ini. Kau telah memilih untuk membunuh harapan dan kehidupan orang lain. Ki Surya berdiri diam, menatap bayangan Sari yang kini mulai memudar di hadapannya. Bayangan Sari, meski sudah hampir menghilang, masih memberikan senyuman yang penuh kasih sayang kepada Ki Surya. Ayah, aku sudah tenang sekarang. Tidak ada lagi yang perlu dibalaskan. Biarkan semuanya berjalan sebagaimana mestinya, bisiknya lembut. Namun, Ki Surya merasa perasaan yang bercampur aduk. Amarahnya masih ada, tapi suara hati nuraninya kini lebih kuat.
Dia tahu bahwa apa yang telah terjadi adalah takdir, dan apa yang akan terjadi selanjutnya adalah akibat dari perbuatannya sendiri. Rudy, yang masih mencoba untuk bangkit, akhirnya terjatuh lagi. Keringat dingin mengalir di wajahnya. Di sekelilingnya, suasana berubah semakin gelap. Angin semakin kencang, dan hujan deras mulai mengguyur tanah, seolah menghapus jejak-jejak penderitaan. Tapi tidak ada yang bisa menghapus rasa sakit yang kini menguasai tubuhnya. Rudy memandang Ki Surya, seperti mencari harapan yang sudah tidak ada lagi. Tiba-tiba, sebuah suara berat terdengar dari dalam kegelapan yang semakin mencekam. Kau datang untuk mencari pembalasan, tapi yang kau temui adalah kehancuran. Suara itu menggelegar. Itu adalah suara alam, suara yang disalurkan oleh Ki Surya melalui kekuatan gaibnya. Alam kini menyatu dengan kekuatan Ki Surya, dan dengan sekejap, energi itu mencengkram tubuh Rudy. Ia merasakan tubuhnya kaku, seperti tertahan oleh sesuatu yang tak terlihat, sebelum akhirnya tubuhnya terlempar ke udara dan jatuh terhempas ke tanah. Rudy tergeletak, tubuhnya penuh luka dan darah. Dalam detik-detik terakhir hidupnya, ia merasakan kehangatan aneh menyelimuti tubuhnya, seperti Sari yang memberikan sebuah pengampunan terakhir. Sebelum matanya tertutup, ia melihat bayangan Sari sekali lagi. Kali ini, senyuman itu lebih jelas, senyuman yang penuh damai, seolah memberi Rudy kebebasan dari penderitaan yang telah ia ciptakan. Ki Surya berdiri di samping tubuh Rudy yang sudah tak bernyawa, tatapannya kosong. Ia tahu ini adalah akhir dari perjalanan panjang yang penuh penderitaan. Namun, di dalam hati, ia merasakan sebuah kelegaan yang dalam, meskipun masih ada sisa-sisa kesedihan yang tak bisa ia hilangkan begitu saja. Sari telah pergi, dan Rudy pun kini telah membayar harga dari perbuatannya. Ki Surya menatap langit yang kini cerah setelah hujan, dan dalam keheningan itu, ia akhirnya bisa merasakan kedamaian yang ia cari. Keheningan yang begitu mencekam memenuhi udara setelah tubuh Rudy terjatuh ke tanah. Ki Surya berdiri di tempat yang sama, tidak bergerak, seperti patung yang diukir dari batu, menatap jasad yang terkulai di depannya. Angin malam yang sejuk kini terasa menusuk ke tulang, namun Ki Surya tidak merasakannya. Seluruh dunia seperti berhenti berputar, meninggalkan hanya kesedihan dan penyesalan yang menggantung di antara mereka. Di kejauhan, suara petir yang terakhir kali menggema akhirnya menghilang, menyisakan ketenangan yang aneh. Namun bagi Ki Surya, ketenangan itu tidak pernah membawa kedamaian. Ia tahu bahwa apapun yang terjadi, ia telah kehilangan putrinya, dan kini ia kehilangan lebih dari itu, ia kehilangan kemanusiaannya dalam kekuatan balas dendam yang telah ia pilih. Pandangannya jatuh pada tubuh Rudy, yang kini tak lebih dari sekadar bayangan seorang pria yang mencoba melawan takdir. Apakah ini yang diinginkan oleh leluhur? Bisik Ki Surya, pertanyaan itu menggantung di udara, tidak ada yang menjawabnya selain suara angin. Sari, yang sempat hadir dalam bayangannya, kini menghilang sepenuhnya. Ki Surya merasakan kehilangan yang lebih dalam, sebuah kehilangan yang bukan hanya milik dirinya, tetapi juga milik dunia yang kini ia tinggalkan di belakangnya. Ia merasa sangat kecil, bahkan di tengah-tengah kekuatan yang pernah ia miliki. Dengan langkah berat, Ki Surya mendekati tubuh Rudy. Ia tahu bahwa ini bukan akhir yang diinginkannya, tetapi sebuah konsekuensi dari jalan yang ia pilih. Dendam yang telah membakar hidupnya, mengaburkan pandangannya, kini telah menghanguskan segalanya. Rudy, kau telah membayar harga yang harusnya tidak kau bayar, ujarnya pelan, suaranya dipenuhi dengan penyesalan yang tak terucapkan. Namun, meski semua itu terjadi, Ki Surya merasa sesuatu yang lain mulai tumbuh dalam dirinya. Entah itu penyesalan atau sebuah pemahaman, tetapi ia mulai melihat kembali gambaran dari Sari, senyumannya yang penuh pengertian dan kasih. Sari tidak pernah menginginkan kematian, apalagi melihat ayahnya terperangkap dalam kebencian. Ayah cukup, ingatan akan kata-kata putrinya kembali mengalir, mengingatkannya akan pilihan yang seharusnya diambil. Langit malam mulai terang, bintang-bintang yang seharusnya menjadi pengingat akan keindahan alam, kini terlihat jauh lebih cerah. Ki Surya merasa, untuk pertama kalinya, sebuah ketenangan mulai meresap ke dalam dirinya. Ia tahu bahwa jalan ini harus diakhiri. Mungkin ia tidak bisa menghidupkan kembali Sari, tetapi ia bisa mulai memperbaiki apa yang telah hancur. Dengan perlahan, ia memalingkan tubuhnya dari Rudy yang tergeletak di tanah, dan melangkah menuju kedalaman hutan. Di hutan yang lebat, Ki Surya berhenti di sebuah pohon besar yang telah ia pilih bertahun-tahun lalu untuk menjadi tempat peristirahatannya. Di sana,
Ia duduk sejenak dan mulai melantunkan mantra yang lembut, memanggil kembali keseimbangan alam. Sebuah doa kecil untuk pengampunan dan perdamaian. Dalam doa itu, ia membiarkan segala amarah dan kesedihan yang telah membelenggunya terlepas, menghilang seperti embun pagi yang menguap oleh sinar mentari. Saat itu, ia merasa hadirnya Sari sekali lagi, bukan sebagai bayangan atau hantu, tetapi sebagai kekuatan yang menuntunnya menuju kedamaian. Ayah sudah melakukan yang terbaik, bisik suara itu lembut dalam angin. Ki Surya tersenyum, meski air mata mengalir di pipinya. Ia tahu, meskipun dunia ini penuh dengan kegelapan dan kebencian, selalu ada harapan untuk mereka yang mau melepaskan masa lalu dan menerima kenyataan. Hujan yang mereda menyisakan langit yang tampak lebih bersih dan tenang. Ki Surya masih duduk di bawah pohon besar, matanya terpejam, menikmati ketenangan yang kini mulai mengalir ke dalam dirinya. Ia merasa seolah-olah seluruh beban yang telah menguasai hidupnya selama ini akhirnya mulai lepas, menguap seperti embun yang menghilang di telan matahari. Namun, meski kedamaian itu terasa nyata, rasa kehilangan yang mendalam tetap menghantuinya. Sari tidak akan kembali, ia tahu itu. Angin malam berbisik lembut, membawa aroma tanah basah yang menenangkan. Ki Surya menghela napas panjang, merasa seolah alam sedang menuntunnya kembali ke jalan yang benar. Di luar hutan, suara kehidupan mulai kembali muncul, suara binatang malam yang saling bersahutan, suara gemerisik daun yang terbawa angin. Namun di hatinya, Ki Surya tahu bahwa dunia yang ia kenal tidak akan pernah sama lagi. Dengan perlahan, Ki Surya bangkit dari duduknya. Langkahnya terasa ringan, namun jiwanya seolah terangkat, bebas dari belenggu masa lalu yang selama ini menghantui. Ia tahu, saat ini adalah waktu untuk mengakhiri semuanya, waktu untuk melangkah menuju kedamaian yang telah lama ia cari. Dalam perjalanan pulang, bayangan Sari muncul di benaknya. Ia bisa merasakan senyuman putrinya, meskipun hanya dalam ingatannya, memberikan rasa damai yang tidak bisa dijelaskan. Namun, saat ia melangkah keluar dari hutan, Ki Surya dikejutkan oleh sebuah pemandangan yang tidak pernah ia duga. Di depan rumahnya, sebuah kerumunan orang berdiri, menyaksikan dengan penuh perhatian. Mereka bukan orang-orang biasa, mereka adalah orang-orang yang pernah ia bantu, orang-orang yang pernah mendapatkan pertolongannya sebagai seorang dukun. Merekalah yang kini datang untuk memberinya penghormatan terakhir. Salah satu dari mereka, seorang pria tua dengan wajah penuh kerutan, melangkah maju dan menundukkan kepala. Ki Surya, katanya dengan suara yang penuh rasa hormat, kami datang untuk berterima kasih dan mengucapkan selamat jalan. Kekuatanmu telah membawa banyak perubahan bagi kami, dan meskipun kami tahu engkau telah mengalami banyak penderitaan, kami merasa kehilangan yang sangat dalam. Kami ingin mengingatmu dengan baik. Ki Surya menatap mereka dengan mata yang mulai berkilau. Ia merasa haru, namun sekaligus merasa lega. Semua yang ia lakukan selama ini, meskipun melalui jalan yang penuh dengan penderitaan dan kesalahan, akhirnya dihargai. Terima kasih, jawabnya dengan suara yang hampir pecah. Aku tidak pernah menginginkan semua ini berakhir dengan kematian dan kebencian. Namun, itulah jalan yang harus aku lalui untuk belajar menjadi lebih baik. Kerumunan itu perlahan menghilang, meninggalkan Ki Surya sendirian di depan rumahnya. Ia masuk ke dalam rumah yang kini terasa sangat sunyi. Setiap sudutnya mengingatkan pada masa lalu, masa ketika ia hidup bersama Sari, ketika dunia seakan-akan hanya berputar di sekitar mereka berdua. Tetapi kini, setelah semua yang terjadi, rumah itu bukan lagi tempat yang dipenuhi dengan amarah dan dendam. Itu adalah tempat untuk memulai sebuah kehidupan baru, kehidupan yang penuh dengan pengampunan. Ki Surya duduk di kursi tuanya, matanya menatap keluar jendela yang terbuka lebar. Dari sana, ia bisa melihat langit yang kini terang benderang, dihiasi oleh bintang-bintang yang bersinar dengan cerah. Ia tersenyum, untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama. Mungkin, setelah semua yang terjadi, akhirnya ia bisa merasakan kedamaian yang sesungguhnya. Sari telah pergi, namun ia tahu putrinya telah memberinya pelajaran yang sangat berharga, bahwa dalam hidup, tidak ada yang lebih penting selain melepaskan beban dan belajar untuk memaafkan. Dan malam itu, Ki Surya akhirnya merasa siap untuk menghadapinya. Pagi hari setelah malam yang penuh refleksi itu, Ki Surya merasakan kedamaian yang belum pernah ia alami sebelumnya. Seolah alam merespon perubahan dalam dirinya, udara terasa lebih segar, dan sinar matahari yang memasuki rumahnya seakan membawa harapan baru. Tetapi meskipun begitu,
Ada satu hal yang terus mengganggu pikirannya, sebuah perasaan yang tak terucapkan, sebuah pertanyaan yang belum menemukan jawaban. Apakah dirinya benar-benar bisa melepaskan semua penderitaan yang telah ia alami, atau apakah ia harus terus berjuang dengan bayang-bayang masa lalu yang tak kunjung pergi? Pada siang hari, Ki Surya memutuskan untuk berjalan keluar rumah, menelusuri jalan setapak yang pernah ia lewati bersama Sari. Setiap langkahnya membawa kenangan akan masa lalu yang penuh dengan suka dan duka, ketika ia masih memiliki seorang putri yang begitu dekat dengan hatinya. Namun, kini jalan itu terasa lebih sepi, dan udara yang semula terasa hangat kini terasa begitu dingin, seolah alam merasakan perasaan yang tengah bergolak di dalam dirinya. Ketika ia sampai di sebuah sungai kecil yang mengalir tenang, Ki Surya berhenti sejenak dan duduk di batu besar dekat bibir sungai. Suara gemericik air yang mengalir mengingatkannya pada kenangan-kenangan indah bersama Sari, ketika mereka duduk di tempat ini, berbicara tentang segala hal yang mereka impikan. Wajah Sari kini muncul dalam ingatannya, senyumannya yang penuh kedamaian, wajah yang begitu polos dan penuh kasih sayang. Ia merasakan getaran kecil di hatinya, namun kali ini, bukan lagi kesedihan, melainkan sebuah rasa syukur. "Sari," bisik Ki Surya, matanya terpejam, "apakah ini yang kau inginkan untukku? Untuk menemukan kedamaian setelah semuanya berakhir?" Suara angin yang bertiup lembut seperti sebuah jawaban. Ia merasa seperti ada sesuatu yang mengalir dalam dirinya, suatu kekuatan yang lebih besar dari apapun yang pernah ia pelajari. Ki Surya tidak tahu apakah itu karena keputusannya untuk melepaskan dendam, atau apakah itu karena dirinya telah belajar untuk menerima kenyataan dengan lapang dada. Tiba-tiba, Ki Surya mendengar suara langkah kaki mendekat. Ia membuka mata dan melihat seorang perempuan tua yang mengenakan kain tenun tradisional, wajahnya penuh dengan kerutan, namun matanya memancarkan kedamaian yang dalam. Perempuan itu berhenti di dekatnya dan menatapnya dengan tatapan penuh pengertian. "Ki Surya, saya tahu bahwa perjalananmu belum selesai," katanya dengan suara lembut namun tegas. "Dendammu telah membawamu sejauh ini, tetapi sekarang, jalanmu harus mengarah pada sesuatu yang lebih besar dari dirimu sendiri." Ki Surya terkejut mendengar kata-kata perempuan itu. Siapa Anda?" tanyanya dengan nada bingung. Perempuan itu hanya tersenyum, dan meskipun wajahnya penuh dengan kerutan, ada sesuatu yang sangat familiar dalam senyuman itu. "Aku adalah seorang dukun yang telah lama mengenalmu, Ki Surya. Aku datang untuk memberitahumu bahwa waktumu untuk berdamai dengan dunia ini telah tiba." Perempuan itu menundukkan kepalanya, seolah mengingatkan Ki Surya pada kenyataan yang selama ini ia hindari. "Selama ini, kau telah melawan kekuatan alam, mencoba mengendalikan takdir dengan kemarahanmu," lanjut perempuan itu. "Namun, alam tidak bisa dikendalikan. Alam hanya bisa diterima. Kau telah menyelesaikan ujian yang diberikan kepadamu. Sekarang saatnya untuk kembali ke alam, kembali ke tempat yang seharusnya kau tuju sejak awal." Ki Surya merasa sebuah perasaan yang begitu dalam mengalir dalam dirinya. Ia tahu bahwa kata-kata perempuan itu adalah panggilan terakhir bagi dirinya untuk benar-benar melepaskan segala yang telah terjadi. Dengan perlahan, Ki Surya berdiri dan menatap sungai yang mengalir di depannya. Airnya yang tenang kini terasa lebih damai dari sebelumnya. Ia menarik napas dalam-dalam, merasa beban yang selama ini ia pikul mulai terangkat. "Terima kasih, Ibu," bisiknya. "Aku akhirnya mengerti. Aku akan kembali ke alam, ke tempat yang selama ini aku abaikan." Perlahan, ia melangkah menuju sungai, merasakan kedamaian yang datang dari dalam dirinya, siap untuk menerima segala yang akan datang. Dengan langkah pelan, Ki Surya menyusuri tepi sungai yang mengalir jernih, membiarkan kaki tuanya merasakan kelembutan tanah basah yang terendam air. Suasana di sekelilingnya tampak begitu damai, meski hatinya masih dipenuhi dengan kerinduan yang dalam terhadap Sari. Namun, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Ki Surya merasa siap untuk menghadapinya, siap untuk berdamai dengan kenyataan bahwa putrinya tidak akan kembali. Semua yang telah terjadi, baik dan buruk, harus diterima sebagai bagian dari takdir yang tak dapat dielakkan. Perempuan tua yang tadi menemuinya kini menghilang seiring berjalannya waktu, meninggalkan Ki Surya sendirian dengan pikirannya. Dia tahu bahwa perjalanan ini bukanlah sekadar perjalanan fisik, tetapi perjalanan spiritual yang harus ia lalui untuk menemukan kedamaian sejati. Setiap langkah yang ia ambil menuju hutan yang lebat seakan membawa dirinya semakin dekat dengan dunia yang tidak terlihat, dunia yang selama ini hanya bisa ia rasakan dalam hati. Langit yang tadinya cerah kini mulai mendung,
namun Ki Surya tidak merasa takut. Ia tahu bahwa alam tidak lagi menjadi musuh, melainkan sahabat yang membimbingnya menuju jalan yang benar. Di tengah perjalanan, ia berhenti di sebuah batu besar yang telah menjadi tempat perhentiannya bertahun-tahun lalu. Di sana, ia pernah duduk bersama Sari, merenung tentang masa depan mereka. Kini, batu itu kembali menjadi saksi bisu, namun kali ini, Ki Surya duduk dengan penuh rasa syukur, menerima semua yang telah terjadi. Dengan perlahan, Ki Surya memejamkan matanya, merasakan getaran alam yang mengalir melalui tubuhnya. Ia menyadari bahwa hidup tidak bisa diukur dengan seberapa banyak kekuatan yang dimiliki atau seberapa besar balas dendam yang bisa dicapai. Hidup adalah perjalanan panjang yang harus dijalani dengan hati yang bersih, dengan pengertian bahwa setiap keputusan, baik atau buruk, adalah bagian dari takdir yang harus diterima. Ia mengingat kata-kata Sari yang dulu sering mengingatkannya, "Ayah, hidup ini bukan tentang kemenangan, tapi tentang perjalanan." Tiba-tiba, sebuah suara lembut terdengar dari dalam hatinya, suara yang begitu familiar, seperti suara Sari. "Ayah, cukup, aku sudah tenang. Saatnya bagi ayah untuk melepaskan semua beban itu," bisik suara itu dengan penuh kasih sayang. Ki Surya merasakan sebuah kehangatan yang mengalir di dalam dirinya, dan untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa putrinya masih ada bersamanya, meskipun hanya dalam bentuk kenangan. Dengan air mata yang menetes perlahan, Ki Surya membuka matanya dan melihat langit yang mulai cerah kembali. Angin bertiup lembut, membawa kedamaian yang dalam. Ia tahu, saat ini, ia telah siap untuk melangkah lebih jauh. Tanpa sadar, langkah kakinya semakin mantap, seolah alam mendukung setiap langkahnya, membimbingnya ke tempat yang lebih tinggi, tempat yang jauh dari amarah dan kesedihan. Saat ia mencapai puncak sebuah bukit yang menghadap ke lembah yang luas, Ki Surya berhenti sejenak dan memandang jauh ke depan. Di sana, ia melihat keindahan alam yang begitu menakjubkan, sebuah pemandangan yang tidak pernah ia lihat sebelumnya dengan hati yang terbuka. Ia merasa bahwa ini adalah tanda bahwa ia telah berada di tempat yang benar. "Aku siap," katanya pelan, suara penuh pengertian. "Aku siap untuk pergi ke tempat yang lebih baik, tempat di mana tidak ada lagi kesedihan, tidak ada lagi penyesalan." Dengan langkah penuh ketenangan, Ki Surya melangkah maju, meninggalkan dunia yang ia kenal dan memasuki dunia yang lebih luas dan abadi. Ia tidak lagi merasa takut, karena ia tahu bahwa perjalanan ini adalah bagian dari takdir yang telah ditulis sejak lama. Alam menyambutnya dengan tangan terbuka, dan dalam keheningan itu, Ki Surya merasa bahwa ia akhirnya menemukan kedamaian yang selama ini ia cari. Langit yang semula mendung kini terbuka lebar, memberikan cahaya matahari yang hangat kepada Ki Surya yang berdiri di atas puncak bukit. Dunia terasa sangat luas di depannya, seolah-olah mengundangnya untuk melangkah lebih jauh, memasuki wilayah yang tak terjamah, penuh misteri, dan kedamaian. Udara yang segar menembus setiap pori kulitnya, menghilangkan kepenatan yang selama ini ia rasakan. Seolah semua amarah, kesedihan, dan rasa kehilangan yang selama ini membelenggunya kini mulai meleleh, berganti dengan rasa lapang dan ketenangan. Ki Surya menatap lembah di depannya, melihat pepohonan yang bergerak lembut ditiup angin. Di sana, jauh di bawah, ia bisa melihat aliran sungai yang dulu pernah menjadi tempat dia dan Sari berbincang tentang masa depan mereka. Namun, kini sungai itu tampak seperti simbol perjalanan hidupnya, terus mengalir, tidak terhenti oleh apapun, meski kadang menghadapi rintangan besar. Begitu pula dengan hidupnya, setelah semua cobaan yang ia lalui, akhirnya ia mengerti bahwa hidup adalah tentang terus berjalan, tanpa harus terhenti di satu titik. Dengan langkah mantap, Ki Surya melangkah turun dari bukit, mengikuti jalan setapak yang sudah lama ia kenal. Tanah yang lembut di bawah kaki, suara alam yang mengalun seperti nyanyian, semuanya membuat hatinya terasa lebih ringan. Di sepanjang perjalanan, ia merasakan kedamaian yang datang bukan hanya dari alam sekitar, tetapi juga dari dalam dirinya. Ia mulai menyadari bahwa Sari, meskipun telah tiada, tetap hidup dalam setiap langkah dan keputusan yang ia ambil. Putrinya adalah bagian dari jiwanya yang kini akan membawa kedamaian ke dunia yang telah lama diliputi oleh amarah. Saat ia melewati hutan, Ki Surya berhenti di sebuah pohon besar yang dulunya sering ia singgahi bersama Sari. Sebuah pohon yang menjadi saksi bisu dari segala perjalanan hidupnya. Di sana, ia ingat betul ketika ia dan Sari berbincang tentang masa depan yang penuh harapan. "Ayah, apakah kita akan selalu bersama?" Sari pernah bertanya,
dan Ki Surya menjawab dengan penuh keyakinan, selama kita tidak pernah berhenti berjalan, kita akan selalu bersama. Kini, kata-kata itu terasa begitu dalam maknanya. Meskipun mereka tak lagi bersama, perjalanan mereka tetap berjalan, abadi dalam ingatan dan kasih sayang. Ki Surya duduk di bawah pohon itu, merasakan angin yang berhembus lembut, seperti pelukan yang hangat. Ia merasakan kehadiran Sari, meskipun tak terlihat, dalam setiap hembusan angin yang menyentuh wajahnya, dalam setiap daun yang berguguran di sekelilingnya. Ayah, aku sudah tenang. Kau tidak perlu lagi berjuang untukku. Suara Sari terdengar begitu jelas dalam pikirannya, mengingatkannya bahwa inilah saatnya untuk benar-benar melepaskan. Air mata mengalir tanpa suara, namun bukan karena kesedihan, melainkan karena rasa syukur yang mendalam. Ki Surya merasa, meskipun kehilangan itu begitu berat, ia telah mendapatkan pelajaran yang tak ternilai harganya, bahwa kehidupan bukan tentang apa yang telah hilang, tetapi tentang apa yang bisa kita berikan kepada dunia yang masih ada. Ia merasa siap untuk menghadapinya, untuk memulai perjalanan yang baru, untuk memberi kehidupan bagi dirinya sendiri, dan bagi dunia di sekitarnya. Dengan perlahan, Ki Surya bangkit dan melangkah lagi. Setiap langkahnya kini terasa lebih ringan, seolah-olah ia sedang berjalan di jalur yang benar, jalur yang penuh dengan cinta dan pengampunan. Alam yang menyambutnya dengan tangan terbuka kini menjadi teman seiring perjalanannya. Ia merasa bahwa ia tidak sendirian, bahwa setiap pohon, setiap aliran sungai, setiap hembusan angin adalah bagian dari dirinya yang telah mengerti dan menerima. Ketika Ki Surya kembali ke desa, ia melihat wajah-wajah yang dulu pernah ia bantu, para penduduk yang hidup di sekitar hutan. Mereka menyambutnya dengan senyuman, meskipun banyak yang tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi dalam perjalanan panjang hidupnya. Tetapi bagi Ki Surya, senyuman mereka sudah cukup, itu adalah tanda bahwa ia telah kembali, bukan sebagai dukun yang dihormati karena kekuatannya, tetapi sebagai manusia yang telah belajar untuk menerima dan memberi dengan hati yang tulus. Dan disitulah, di tengah-tengah kehidupan yang sederhana ini, ia merasa akhirnya menemukan kedamaian sejati. Ki Surya merasakan kedamaian yang mendalam mengalir dalam dirinya saat ia berjalan melalui desa yang sudah lama ia tinggalkan. Setiap langkah yang ia ambil terasa lebih ringan, seolah-olah dunia mendukung setiap langkahnya. Warga desa yang sebelumnya hanya mengenalnya sebagai seorang dukun yang penuh dengan misteri kini memandangnya dengan rasa hormat yang lebih mendalam, seolah-olah mereka tahu bahwa perubahan besar telah terjadi dalam diri Ki Surya. Namun, bagi Ki Surya, ini bukan soal penghormatan. Ini adalah perjalanan untuk kembali kepada dirinya yang sejati. Di tengah keramaian desa, Ki Surya berhenti sejenak di depan sebuah rumah sederhana. Rumah itu adalah tempat di mana ia dan Sari pernah tinggal bersama. Kini, meskipun tampak sepi, Ki Surya merasakan kehadiran putrinya dalam setiap sudut rumah itu. Setiap kenangan yang tumbuh di sini, tawa mereka, obrolan tentang masa depan, semuanya masih terasa hidup di dalam dirinya. Meskipun Sari telah tiada, dia merasa bahwa rumah ini adalah tempat di mana cinta dan kedamaian mereka selamanya akan hidup. Ki Surya melangkah masuk ke dalam rumah dengan langkah yang penuh ketenangan. Setiap sudut rumah mengingatkan pada masa-masa indah bersama Sari. Namun, ada satu hal yang kini berbeda, rumah ini bukan lagi tempat yang penuh dengan kesedihan dan kesepian, tetapi menjadi tempat yang penuh dengan penerimaan dan pengampunan. Ki Surya duduk di bangku tua yang terletak di sudut ruang, menyadari bahwa ia telah melewati banyak hal yang tidak bisa dipahami dengan logika biasa. Semua yang ia alami, dendam, kehilangan, dan penyesalan, akhirnya mengajarkannya satu hal, hidup adalah tentang melepaskan. Saat duduk di sana, Ki Surya merasa angin yang berhembus lembut dari jendela terbuka. Angin itu membawa bau tanah yang segar, seperti sebuah janji bahwa kehidupan akan terus bergerak, meskipun kesedihan dan kehilangan menyelimuti kita. Dalam keheningan itu, ia merasakan seolah-olah Sari ada di sisinya, mengingatkan bahwa ia tidak pernah benar-benar pergi. Ayah, selama ayah menerima, aku akan selalu ada di sini. Suara itu terdengar begitu jelas, seakan datang dari dalam dirinya sendiri. Keheningan itu tidak berlangsung lama, karena Ki Surya mendengar langkah kaki mendekat. Seorang pemuda desa datang dengan wajah penuh keraguan. Ia tampak sedikit cemas, namun juga penuh harap. Ki Surya, katanya dengan suara rendah, kami mendengar tentang perjalanan panjangmu. Ada yang ingin kami sampaikan. Kami membutuhkan bantuanmu lagi. Tidak untuk ilmu dukun, tetapi untuk membimbing kami menemukan kedamaian, seperti yang telah engkau temukan.
Ki Surya menatap pemuda itu dengan penuh perhatian. Ia menyadari bahwa meskipun dunia telah berubah dan dirinya telah melewati banyak hal, masih ada yang membutuhkan bimbingannya, bukan karena kekuatan yang dimilikinya, tetapi karena kedamaian yang telah ia raih. Ia merasa bahwa ini adalah takdirnya untuk membantu orang lain menemukan kedamaian yang sama, bukan dengan kekuatan gaib, tetapi dengan pengertian dan cinta. Dengan senyum yang tulus, Ki Surya mengangguk pelan. Kedamaian tidak datang dari luar, tetapi dari dalam diri kita sendiri. Semua yang kita butuhkan untuk menemukan kedamaian sudah ada dalam hati kita. Tugas kita adalah belajar untuk mendengarkan dan menerima, kata Ki Surya dengan suara penuh kebijaksanaan yang berasal dari pengalaman hidup yang panjang. Pemuda itu tampak terharu, matanya mulai berkaca-kaca mendengar kata-kata itu. Kami siap mendengarkan, Ki Surya. Kami siap untuk berubah. Ki Surya merasa bahwa perjalanan hidupnya belum selesai. Ia telah menemukan kedamaian dalam dirinya, tetapi kini waktunya untuk berbagi kedamaian itu dengan dunia sekitar. Dengan hati yang penuh syukur, ia mengangkat wajahnya ke langit, merasakan angin yang menyapu wajahnya. Alam menyambutnya kembali dengan tangan terbuka. Di saat itulah, Ki Surya menyadari bahwa ia telah kembali kepada takdirnya yang sejati, untuk menjadi pelita bagi orang lain, untuk membantu mereka menemukan kedamaian yang telah ia capai. Seiring dengan berlalunya waktu, Ki Surya mulai kembali kepada rutinitasnya sebagai pembimbing bagi masyarakat. Namun, kini ia tidak lagi dipandang sebagai seorang dukun yang memiliki kekuatan gaib, melainkan sebagai seorang guru yang penuh kebijaksanaan. Setiap hari, ia duduk di depan rumahnya, menerima orang-orang yang datang dengan berbagai masalah, mulai dari kesedihan, kekecewaan, hingga ketakutan yang mereka alami. Mereka datang kepadanya bukan untuk meminta ramuan atau ilmu, tetapi untuk mendapatkan kedamaian yang selama ini mereka cari. Suatu hari, seorang ibu muda datang dengan wajah yang tampak cemas. Ki Surya, anak saya, ia hilang, katanya dengan suara terbata-bata. Saya telah mencari kemana-mana, namun tidak ada yang tahu di mana ia berada. Mendengar hal itu, Ki Surya tidak langsung bereaksi. Ia hanya tersenyum lembut dan berkata, cobalah untuk duduk, ibu. Tenangkan pikiranmu. Ketika kita mencari dengan hati yang penuh amarah dan kecemasan, kita mungkin akan terlewatkan pada jawaban yang lebih sederhana. Ibu itu mengangguk, meskipun dengan penuh kebingungan, dan duduk di hadapan Ki Surya. Ki Surya kemudian mulai bercerita tentang perjalanan hidupnya yang panjang, tentang betapa ia dulu dipenuhi amarah dan kebencian, tetapi bagaimana ia akhirnya menemukan kedamaian setelah belajar untuk melepaskan. Sama seperti ketika aku mencari Sari, anakku, aku terlalu sibuk dengan perasaan kehilangan yang membuatku tidak bisa melihat apa yang ada di depanku, katanya. Ketika kita bisa melepaskan beban di hati kita, maka kita bisa melihat dunia dengan lebih jelas. Ibu itu terdiam, memikirkan kata-kata Ki Surya, dan dalam hening itu, sebuah angin sepoi-sepoi mengalir melalui jendela rumahnya, seolah memberikan jawaban yang lebih dalam. Setelah beberapa saat, ibu itu bangkit dengan air mata yang mengalir, tetapi kali ini bukan air mata kesedihan. Terima kasih, Ki Surya. Saya mengerti, ujarnya sambil memegang dadanya dengan tangan yang gemetar. Anakku tidak hilang, saya yang hilang dalam ketakutan dan kekhawatiran. Ki Surya tersenyum, mengangguk penuh pengertian. Kadang-kadang, kita perlu menenangkan hati kita sebelum bisa menemukan apa yang kita cari, jawabnya dengan lembut. Ibu itu pergi dengan langkah yang lebih ringan, membawa kedamaian dalam hatinya, dan Ki Surya merasa sebuah kehangatan di dalam dirinya, sebuah tanda bahwa ia telah membantu seseorang melepaskan beban mereka. Hari-hari berlalu, dan Ki Surya semakin menyadari bahwa ia telah menjadi bagian dari hidup orang-orang di sekitarnya. Mereka tidak lagi datang kepadanya dengan harapan akan kekuatan gaib atau kemampuan luar biasa, tetapi dengan harapan akan pemahaman yang mendalam. Di dalam hatinya, Ki Surya merasa bangga, meskipun ia tahu bahwa semua yang ia bagikan bukanlah hasil dari kekuatan luar biasa, tetapi hasil dari perjalanan panjang yang penuh dengan pengampunan dan penerimaan. Namun, meskipun Ki Surya merasa damai dengan dirinya sendiri, ia tidak pernah melupakan kenyataan bahwa ia masih memiliki satu tugas besar yang harus diselesaikan, yaitu berkunjung ke makam Sari. Ia merasa bahwa dengan melakukan itu, ia akan sepenuhnya menyelesaikan perjalanan hidupnya, dan benar-benar mengucapkan selamat tinggal pada masa lalu yang penuh dengan rasa kehilangan. Ia telah memaafkan dirinya sendiri, dan kini saatnya untuk memaafkan dunia, dengan memberikan penghormatan terakhir kepada putrinya yang telah pergi.
Suatu pagi yang cerah, Ki Surya berangkat ke makam Sari, ditemani oleh angin yang bertiup lembut. Langit tampak begitu cerah, dengan awan putih yang seolah memberi jalan bagi langkahnya. Ketika ia tiba di makam Sari, ia berdiri sejenak, merasakan kehadiran putrinya dalam setiap desiran angin yang melintas. "Sari," bisiknya, "aku akhirnya bisa melepaskanmu, dan aku tahu bahwa kamu telah menemui kedamaian di tempat yang lebih baik. Kini giliran aku untuk menemukan kedamaian itu di sini, di dunia ini." Dengan perlahan, Ki Surya berlutut di depan makam itu dan menundukkan kepalanya dalam penghormatan. Ia merasa ada sebuah beban yang terangkat dari pundaknya, seolah-olah segala rasa sakit, kesedihan, dan penyesalan yang pernah ia rasakan kini lenyap, tergantikan oleh rasa damai yang tiada taraf. Ia tahu bahwa perjalanan ini telah membawanya jauh, namun ia juga tahu bahwa jalan ini belum berakhir. Meskipun Sari telah tiada, ia merasa bahwa ia telah menemukan jalan untuk terus melanjutkan hidup, bukan dengan kesedihan, tetapi dengan kebijaksanaan yang telah ia pelajari sepanjang perjalanan. Setelah beberapa saat berdoa dan merenung, Ki Surya bangkit dan berjalan kembali ke desanya. Kini, ia merasa bahwa dirinya bukan lagi seorang dukun yang hidup dalam bayang-bayang masa lalu, tetapi seorang pria yang telah menemukan cahaya dalam kegelapan. Ia tahu bahwa perjalanannya masih panjang, namun ia tidak lagi takut. Karena ia telah belajar bahwa setiap langkah yang diambil dengan hati yang terbuka, setiap keputusan yang diambil dengan penuh penerimaan, adalah cahaya yang akan membimbingnya menuju kedamaian yang lebih besar. Keheningan yang menyelimuti desa mulai berubah. Ki Surya, yang telah lama dikenal sebagai sosok yang menyembuhkan bukan hanya dengan ilmu, tetapi juga dengan hati, kini menjadi pelita bagi mereka yang terpuruk dalam kehidupan. Setiap orang yang datang kepadanya tidak lagi sekadar mencari solusi untuk masalah duniawi mereka, tetapi untuk mencari pemahaman lebih dalam tentang hidup. Ia telah menjadi seseorang yang tak hanya mendalam ilmunya, tetapi juga jiwanya yang kini berbicara dalam bahasa kedamaian. Namun, meski dunia luar terlihat tenang, ada gejolak dalam hati Ki Surya. Setelah kunjungannya ke makam Sari, meskipun ia merasa telah berdamai dengan dirinya dan putrinya, rasa kekosongan itu tetap ada. Ada satu hal yang masih mengganjal, apakah ia benar-benar telah memberikan segalanya bagi dunia ini? Apakah ia sudah cukup membayar semua kesalahannya? Suatu malam, ketika bulan mulai menampakkan sinarnya yang lembut, Ki Surya terjaga dalam keheningan, merasakan gelisah yang tidak bisa ia jelaskan. Dengan langkah-langkah pelan, Ki Surya keluar dari rumahnya. Di luar, udara malam terasa segar, namun pikirannya tetap dipenuhi dengan tanya. Ia berjalan menuju hutan yang selama ini menjadi tempatnya merenung. Hutan itu, meskipun sunyi, selalu memberinya rasa damai. Tetapi malam ini, ia merasakannya berbeda. Rasanya seperti alam ini memanggilnya untuk menghadapi sesuatu yang lebih besar, yang lebih mendalam, daripada yang pernah ia bayangkan. Saat sampai di sebuah danau kecil yang sering ia datangi untuk berdoa, Ki Surya duduk di atas batu besar di pinggirannya. Ia menatap bayangannya di permukaan air yang tenang, namun ada sesuatu yang mengusik hatinya. Apa yang masih kurang? Bisiknya pada dirinya sendiri. Ia merasa seolah-olah ada sebuah kekuatan yang lebih besar, sesuatu yang lebih dari sekadar kehilangan putrinya, yang memanggilnya untuk menyelesaikan takdirnya. Apa yang harus ia lakukan untuk benar-benar merasakan kedamaian? Apakah ada yang masih terlewatkan dalam perjalanan panjangnya? Saat itulah, Ki Surya mendengar suara di dalam hatinya, lebih jelas dari sebelumnya, seperti bisikan lembut yang datang dari dalam jiwanya. Ki Surya, perjalananmu belum selesai. Masih ada yang harus kau selesaikan. Suara itu bukan suara asing, melainkan suara yang ia kenal, suara hati nuraninya sendiri, yang telah berbicara padanya selama ini. Tak ada kedamaian sejati tanpa pengorbanan yang lebih dalam. Tak ada pencapaian tanpa ujian terakhir. Dengan perlahan, Ki Surya bangkit dan memandang ke arah langit yang mulai dipenuhi bintang. Sesuatu di dalam dirinya terbangun, sebuah tekad yang lebih besar dari sebelumnya. Ia tahu bahwa untuk benar-benar menuntaskan perjalanan hidupnya, ia harus menghadapi kegelapan yang selama ini ia hindari, kegelapan dalam dirinya sendiri. Ia harus berani melihat lebih dalam ke dalam jiwa dan hatinya, serta menghadapi bagian-bagian yang belum ia pahami sepenuhnya. Keesokan harinya, Ki Surya mulai mempersiapkan diri untuk perjalanan baru. Ia tahu bahwa ini bukan perjalanan fisik, tetapi perjalanan batin yang jauh lebih berat. Ia memutuskan untuk kembali ke tempat yang paling ia hindari,
ke tempat di mana ia pertama kali terjerat dalam amarah dan kebencian, tempat yang mengingatkannya pada kematian Sari, dan tempat yang menjadi saksi bisu dari penderitaan yang ia alami selama ini. Kali ini, ia harus pergi bukan sebagai seorang dukun yang penuh kekuatan, tetapi sebagai seorang manusia yang siap melepaskan segala yang tertahan dalam jiwanya. Perjalanan menuju tempat itu terasa lebih lama dari yang ia duga. Hati Ki Surya dipenuhi dengan perasaan cemas, namun di dalam dirinya juga tumbuh rasa ingin tahu yang mendalam. Ia tahu bahwa perjalanan ini adalah bagian dari takdirnya yang harus diselesaikan. Saat akhirnya ia sampai di tempat itu, di mana banyak kenangan buruk dan pahit tertinggal, Ki Surya merasakan beban berat yang harus ia pikul. Namun, ia tahu bahwa di balik semua ini, ada pembebasan yang menanti. Ia menatap ke arah jalan setapak yang membawanya ke tempat itu, lalu melangkah dengan hati yang lebih terbuka. Dengan setiap langkah, Ki Surya semakin dekat dengan tujuan terakhirnya, untuk melepaskan dirinya dari bayang-bayang masa lalu dan benar-benar menerima hidup dengan segala kekurangannya. Ia tahu, hanya dengan menghadapi kegelapan, ia dapat benar-benar menemukan cahaya yang selama ini ia cari. Dan meskipun perjalanan ini penuh dengan rasa takut, ia juga tahu bahwa ia tak akan lagi melarikan diri dari kegelapan, karena hanya di sanalah ia dapat menemukan cahaya sejati yang akan membimbingnya untuk selamanya.